Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 12 Sistem Informasi Manajemen. Kita akan membahas tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Oke, perkenalkan saya Anta Pradana dari kelompok 12. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Bayu Trio Pamukas. Yang kedua ada Rizky Hestina Tutut Karmila. Yang ketiga ada Jihan Alvina Febriani. Yang keempat ada Syifa Oktaviana. Dan yang kelima ada saya sendiri, Arkananta Pradana. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ialah perangkat lunak yang berisi database yang memungkinkan pemasukan, penyimpanan, dan manipulasi data yang berkaitan dengan karyawan pada suatu perusahaan. Sistem ini juga memungkinkan pengaksesan informasi penting karyawan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi sumber daya manusia. Menurut Charrington tahun 1995, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari yang pertama adalah staffing atau employment. Yang kedua ada performance evaluation. Yang ketiga ada compensation. Yang keempat ada training and development. Yang kelima ada employee relation, safety and healthy. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan membahas komponen-komponen sumber daya manusia. Komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry pada tahun 2004 adalah fungsi memasukkan, fungsi pemrosesan, dan fungsi pengeluaran. Fungsi masukan ialah memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data diproses. Yang kedua ada fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan database, data maintenance function, akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Oke, yang terakhir adalah fungsi pengeluaran, yaitu merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Kita akan lanjutkan ke teman saya. Nama saya Jihan Alvina Febriani, NIM 209. Saya akan menyebutkan beberapa peran Departemen Sumber Daya. Yang pertama ada counseling role, service role, control role. Lalu selanjutnya, untuk menjadikan suatu pedoman perancangan sistem informasi sumber daya sukses, maka akan melakukan suatu analisis sistem pendahuluan, perencanaan sistem, rekayasa sistem, pengujian sistem, dan implementasi. Lalu yang terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi sistem. Oke, lalu selanjutnya ada penyusunan tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan jumlah dan tipe sumber daya manusia yang dibutuhkan di departemen untuk tahun-tahun ke depan. Yang kedua, menghasilkan minimal N pelamar untuk setiap lowongan posisi manajerial maupun non-manajerial. Lalu yang ketiga, ada mempertahankan biaya perekrutan setiap karyawan baru. Menempatkan semua karyawan tingkat profesional pada 1 dan 2 preferensi posisi puncak mereka dalam 2 tahun berikut. Selanjutnya ada menyediakan minimal N jam seminar pengembangan untuk semua personalia yang telah menunjukkan potensi promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada mempertahankan tingkat gaji X% di antara industri rata-rata untuk semua departemen. Lalu ada beberapa variabel lain yang harus dipertimbangkan seperti perputaran karyawan, ketidakhadiran, kuantitas, dan kualitas saran, jumlah dan tipe keluhan, kekerasan, frekuensi kecelakaan kerja, partisipasi dalam program tertentu, permintaan transfer, dan tren biaya tenaga kerja. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Hestina, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi SDM yang terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal, di mana yang pertama
Dalam sumber internal meliputi dua hal, yaitu sistem informasi akuntansi dan penelitian sumber daya manusia. Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus, seperti penelitian suksesi, penelitian analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Selanjutnya, sumber eksternal meliputi tiga hal. Yang pertama, subsistem intelijen sumber daya manusia, sistem yang bertugas menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di luar perusahaan. Yang kedua, database sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah output sistem informasi sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Oktaviana, NIM 285 dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan mengenai dampak sistem informasi serta aplikasi sistem informasi sumber daya manusia. Dampak sistem informasi sumber daya manusia dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Yang ketiga, bidang pendidikan. Bidang informasi dan komunikasi ada dampak positifnya. Yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat, terbaru dari internet. Kemudian, dampak positif yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang jauh melalui handphone. Kemudian, dampak positif yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Untuk bidang sosial dan budaya, dampak positifnya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak para pakar yang berpendapat bahwa kini semakin banyak porsi wanita dalam memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam pemerintah maupun bisnis. Kemudian dampak positif yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan. Kompetisi yang tajam di berbagai aspek akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Kemudian, bidang pendidikan, dampak positifnya yang pertama, munculnya media massa. Kemudian yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Adapun dampak negatifnya yang terutama mengarah pada teknologi informasi. Yang pertama, informasi anxiety, kemudian yang kedua dehumanization, yang ketiga health issue, yang keempat fossil massive unemployment, kemudian yang kelima loss of privacy, yang keenam cookies, yang ketujuh digital gap, yang kedelapan impact of globalization on culture. Kemudian aplikasi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan sistem informasi sumber daya manusia sudah dirasakan sejak adanya perangkat lunak dan perangkat keras digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul di dalam perusahaan, khususnya menyangkut sistem operasional yang tidak dapat ditangani oleh manusia. Kemudian, khususnya dalam menangani sumber daya manusia, banyak macamnya informasi perlu dikelola dengan seksama sehingga tercipta suatu sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah keuangan, kemudian diteruskan ke dalam database sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih menjelaskan mengenai aplikasi sistem informasi sumber daya manusia. Data yang berbeda dalam database akan digunakan untuk kepentingan pemakaiannya, khususnya Departemen Sumber Daya Manusia, mulai dari aktivitas perencanaan karyawan sampai dengan pemisahan perusahaan ataupun karyawan keluar dari perusahaan dengan berbagai alasan. Kemudian, untuk mekanisme sistem informasi sumber daya manusia berbeda dengan sistem sumber daya yang lainnya, karena mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Nampak bahwa data-data di bidang pengelolaan data serta arsip-arsip ketenagakerjaan dilakukan secara manual. Misalnya, dalam mencari atau melihat jenjang karir, seseorang harus dilakukan dengan susah payah dan waktu yang cukup lama mencari data karyawan pada berbagai file dalam bentuk lembaran kertas yang disimpan secara manual. Kemudian di sini ada model sistem informasi sumber daya manusia.
Model sistem informasi sumber daya manusia dibagi menjadi dua subsistem. Yang pertama subsistem input dan yang kedua subsistem output. Subsistem input diperoleh dari dua sumber. Yang pertama, sumber internal dan yang kedua sumber lingkungan. Sumber internal terdiri dari dua sistem yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem penelitian sumber daya manusia. Untuk sumber lingkungan terdiri dari satu sistem yaitu sistem intelijen sumber daya manusia. Setelah subsistem input selesai, kemudian ditransfer melalui database subsistem informasi sumber daya manusia. Setelah itu ditransfer ke subsistem output yang terdiri dari subsistem perencanaan tenaga kerja, subsistem perekrutan, subsistem pengelolaan tenaga kerja, subsistem tunjangan dan benefit, subsistem program pensiun, subsistem hubungan serikat kerja, dan subsistem pelaporan lingkungan. Setelah subsistem output selesai, kemudian ditransfer ke pemakai. Pada konsep sistem informasi sumber daya manusia tersebut, secara sistematis dapat dijelaskan melalui alur-alur yang ada sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia, yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia. Mengoperasionalkan Departemen Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, menjamin adanya kerahasiaan dan keamanan data yang ada karena tidak semua individu dapat membuka dan mengetahui file-file pribadi menjadi salah satu perangkat yang dipakai untuk menunjang segala kegiatan untuk mencari dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya informasi tentang ketenagakerjaan. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya manusia berbasis kepada penggunaan komputer sudah tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia dapat mengurangi terjadinya konflik dalam ketenagakerjaan, karena data-data karyawan tersedia dengan rapi sehingga apabila ada koreksi-koreksi yang dibutuhkan dapat dilakukan sejak awal. Terima kasih.